Baik, salam dan bahagia teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi tentang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Yang dulu kita sering sebut dengan BPUPKI, tapi untuk beberapa dekade ini akhirnya dikembalikan ke arah asli artinya atau singkatan aslinya yaitu BPUPK. Nah, BPUPK ini adalah dibuat pada tahun 44, yaitu sedang pada waktu ulang tahunnya Kaisar Yosio, di mana dia mengatakan bahwa orang-orang atau yang di bawah persemakmuran dari Jepang itu boleh mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri-sendiri, begitu ya. Nah, setelah itu di lain pihak juga karena terjepitnya Jepang di Perang Asia Timur Raya, kita tahu Jepang tahun 44 tuh mulai mengalami kemunduran atau kekalahan dari beberapa lawannya itu sekutu, gitu ya. Akhirnya mereka terjepit dan memberikan janji-janji emas kepada negara yang yang masih dijajahnya. Nah, pada tanggal 1 Maret 45, situasi Jepang semakin kritis. Artinya Jepang sudah mulai me, mengalami kekalahan yang luar biasa. Lalu diumumkanlah bagaimana pembentukan BPUPK yang memberikan semangat kepada rakyat Indonesia untuk merdeka dengan memberikan kemerdekaan itu. Jepang mempunyai sebuah gagasan bahwa nanti kalau diberi kesempatan mereka, orang Indonesia itu kan membantu Jepang, begitu. Nah, awal persiapan kemerdekaan oleh BPUPK ini karena Jepang tadi perang Pasifik, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koshio mengumumkan Indonesia akan dimerdekakan tahun 44 itu. Setelah tadi 1 Maret itu 7 September 44, 1 Maret 45 pimpinan pendudukan militer Jepang di Jawa Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPK. Lalu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan di 1 Maret ini adalah ulang tahunnya Kaisar Hirohito. Nah, karena sedang ulang tahun, begitu Kaisar Hirohito memberikan suatu upaya menarik simpati kembali di daerah jajahannya, maka dibentuklah suatu deklarasi untuk memerdekakan negara-negara persemakmuran tadi. Lalu dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan di bawah Ketua Rajiman Weddiodiningrat dan wakil ketuanya Suroso serta pihak dari Jepang yaitu Ichibangase Yoshio. Nah, fungsinya untuk mendapatkan dukungan tadi dari bangsa Indonesia karena dijanjikan merdeka. Nah, anggota BPUPK itu 69 orang. 62-nya aktif, sedangkan yang 7-nya adalah pasif, artinya dari pihak Jepang itu cuma hadir saat pertemuan-pertemuan penting mewakili Jepang. Nah, di luar anggota BPUPK ada 60 orang sebagai badan tata usaha, diketuai oleh Raden Panji Suroso, dan dari pihak dan wakilnya adalah Abdul Ghaffar Pingodikto, sedangkan wakil dari ketua dari pihak Jepang adalah Masuda Toyohiko. Nah, tugas BPUPK itu untuk membentuk tentang perpolitikan di negara tersebut, ekonomi, pendidikan, tata pemerintahan, lalu mempersiapkan kemerdekaan dan minimal mengurangi gesekan dengan tentara Indonesia karena sudah dijanjikan kemerdekaan. Nah, sidang pertama secara resmi dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, mohon maaf itu 1945 ya. Dimulai itu, lalu 28 Mei itu diadakan upacara pembukaan persidangan di Gedung Volkskrant atau sekarang Gedung Pancasila, gitu ya, di Jakarta. Tujuannya untuk membentuk negara filsafat, membentuk sebuah negara Indonesia merdeka setelah merumuskan dasar negara. Diawali dengan kesepakatan bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pada waktu sidang pertama. Lalu agenda selanjutnya adalah merumuskan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 29 Mei 45, Muhyiddin mengumumkan gagasan mengenai rumusan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan. Sedangkan tanggal 31 Mei, Prof. Dr. Supomo mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia, yaitu dasar negara Indonesia merdeka, persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Sedangkan 1 Juni mengemukakan gagasan mengenai rumusan sila pertama, yaitu Insinyur Soekarno tentang NRI yang disebut dengan Pancadharma, tapi nanti oleh Muhammad Yamin supaya diberi nama Pancasila saja, karena Dharma itu kebaikan dan sila itu dasar, gitu ya.
yaitu tentang kebangsaan Indonesia, nasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu jika diperlukan, gagasan mengenai rumusan Pancasila dapat diperas menjadi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan yang berkebudayaan atau disebut dengan Trisila. Walaupun saat ini Trisila ini sudah tidak terlalu di up lagi, tapi kita harus tahu bahwa itu pernah diperas menjadi Trisila gitu ya, Pancasila itu, walaupun sebenarnya di saat ini tidak boleh begitu ya, tapi pada waktu perumusan saja seperti ini bisa diperas, kata Soekarno. Dan Soekarno mengatakan jika perlu lagi Trisila bisa diperas menjadi satu, yaitu Ekasila, yaitu gotong royong yang menjadi dasar kemerdekaan Indonesia atau berbentuk pemerintahan, menjadi dasar kita membentuk suatu pemerintahan gitu ya. Masa sidang pertama dikenang dengan dan sebutan detik lahirnya Pancasila, maka kita memperingati setiap 1 Juni itu lahirnya Pancasila begitu ya. Nah, permasalahan di sidang pertama itu ada 2 golongan, yaitu golongan Islam yang menginginkan Indonesia ditegakkan menurut syariat Islam dan golongan nasionalis yang menginginkan Indonesia ditegakkan berdasarkan paham kebangsaan begitu ya. Nah, keduanya nanti bersinergi, saling mengeluarkan pendapat, akhirnya nanti Soekarno menemui secara pribadi beberapa perwakilan golongan dan kita sepakat bahwa yang pertama adalah negara kesatuan, negara yang berdasarkan keagamaan, bukan berdasarkan agama gitu ya. Lalu setelah itu BPUPK mengalami masa reses selama 1 bulan, berlangsung persidangan tak resmi. Akhirnya di luar sidang resmi dihadiri 38 anggota BPUPK dipimpin oleh Insinyur Soekarno membahas pembentukan Undang-Undang Dasar 45 atau orang Belanda menyebutnya Primbul gitu ya. Dibentuk panitia kecil dengan nama Panitia 9 yang kita tahu, jadi ada 9 panitia di luar sidang resmi yang ketuanya ada Insinyur Soekarno. Panitia 9 dibentuk untuk mematangkan usulan dari konsep dasar negara yang dikemukakan oleh para anggota tadi. Nah, pada tanggal 22 Juni Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar NKRI yang kita kenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Center atau Gentleman Agreement ya, yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Nah, ini teman-teman yang disebut dengan Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia 9, namanya di situ ada Badan Usaha Penyidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Walaupun kita kenal dengan BPUPK atau BPUPK sebenarnya sama gitu ya. Nah, susunan keanggotanya ada ini Piagam Jakarta itu ada Insinyur Soekarno sebagai ketua dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Isinya adalah ketuhanan dengan syariat Islam di dalamnya, kemanusiaan dan kerakyatan, keadilan ya, persatuan Indonesia dan sebagainya. Itu ya isi Piagam Jakarta seperti Pancasila yang kita ketahui, hanya sila pertama yang berbeda. Nah, masa persidangan tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 45 ini sidang keduanya. Agenda membahas wilayah negara, keluarga negara, rancangan undang-undang ekonomi keuangan, pemilihan negara dan serta pendidikan dan pengajaran. Nah, dibentuk panitia kecil, panitia perencanaan undang-undang itu diketuai Insinyur Soekarno, panitia pemilihan tanah air diketuai Raden Abikusno Cokro Sujoso dan panitia ekonomi keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Nah, agenda sidang kedua ini membentuk namanya pada tanggal 11 Juli sidangnya perencanaan undang-undang membahas pembentukan panitia kecil di bawahnya khusus merancang isi dari undang-undang. Nah, panitia kecil itu ini pertemuan ada 7 orang untuk merancang perancangan Undang-Undang Dasar 1945 tadi. 13 Juli membahas hasil kerja panitia tadi. Tanggal 14 Juli sidang pleno yang dibaca oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua dan membahas rancangan undang-undang yang mencantumkan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang yang kemudian dinamakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, isi undang-undang yang ini yaitu isi Undang-Undang 1945, wilayah Indonesia itu seperti Malaya, Borneo, Utara, Sabah, Sarawak dan sebagainya, Brunei, Papua dan sebagainya itu diusulkan seperti itu. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, bendera nasional Indonesia sang saka merah putih, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, konsep proklamasi kemerdekaan rencana akan disusun dari 3 alinea pertama Piagam Jakarta karena ada 4 alinea ya kurang lebihnya teman-teman. Nah, konsep undang-undang dasar hampir seluruhnya mengambil alinea keempat. Konsep undang-undang itu alinea keempat yang berisi tentang ada Pancasila tadi. BPUPK dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, kemudian dibentuklah PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, karena kita mau mempersiapkan kemerdekaan. Nah, masalah selama sidang kedua adalah munculnya perbedaan pendapat mengenai bentuk negara. Mereka memperdebatkan bentuk negara kerajaan monarki, negara Islam, negara federal, NKRI,
negara republik. Akhirnya setelah perdebatan panjang dibelah bentuk negara republik. Nah, anggota BPPK itu ada 68 nih teman-teman, ada Abdul Ghaffar dan banyak sekali ya orang-orang luar biasa semuanya begitu. Ini ada Johannes Latu Harari, KRMT Wongsonegoro dan sebagainya. Berjumlah 68 mohon maaf yang tadi 7 dari Jepang yang pasif tadi. Oke. Ini begitu teman-teman untuk pertemuan kali ini tentang BPPK, semoga bisa menjadi referensi teman-teman semuanya untuk belajar tentang Badan Usaha Pendidik Persiapan Kemerdekaan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.